pagi ini bersama-sama kami menyatukan hati kami mengagungkan Engkau, kami meninggikan Engkau, kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Anak domba yang kudus, yang selama-lamanya layak untuk ditinggikan, diagungkan, yang selama-lamanya layak menerima yang terbaik dari hidup kami. Oleh karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Bapa. Dan pagi hari ini kami berkata di hadapan-Mu ya Tuhan, kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Inilah tujuan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar bersama-sama kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau terus melawat kami. Mari Engkau terus memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Dan biarlah hadirat-Mu semakin Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dibebaskan, kami dibawa untuk lebih lagi mengasihi-Mu ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, urapan-Mu memenuhi, melimpahi kami semuanya. Sehingga pagi hari ini kami mengerti dan menangkap kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami bersama-sama mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kita siap untuk belajar firman Tuhan, berkata bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, sehingga hari ini bersama-sama kita bisa ada sebagaimana kita ada. Dan mari Bapak Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya sudah menyiapkan satu tema firman Tuhan, yaitu ambil keputusan. Mengambil keputusan, ya, take a decision. Ya. Sesuatu yang penting dalam kehidupan kita adalah mengambil keputusan. Nah, keputusan itu apa Bapak Saudara? Nah, secara sederhana keputusan itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, yang mungkin nanti akan dilakukan atau tidak akan dilakukan. Sesuatu yang sudah diputuskan, sesuatu yang sudah ditetapkan untuk kemudian mungkin dibiarkan begitu apa adanya atau akan diubah. Itu adalah keputusan. Nah, mungkin Bapak Saudara menjelang berakhirnya tahun 2022 ini, dan kita sebentar lagi akan memasuki tahun 2023, Bapak Saudara mungkin sudah ada satu hal yang akan diputuskan. Tahun 2023 nanti saya akan melakukan ini, saya akan memutuskan untuk melakukan ini, saya akan mengambil kemajuan seperti ini, saya ingin pekerjaan saya seperti ini dan sebagainya. Itu memang sesuatu yang penting Bapak Saudara. Ya, satu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah mengambil keputusan. Mengapa Bapak Saudara kita harus mengambil keputusan? Mengapa kita harus mengambil keputusan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena ketika kita mengambil satu keputusan, keputusan itu akan menentukan arah hidup kita. Keputusan yang kita ambil akan menentukan arah hidup kita. Bahkan secara fisik, ya, secara kasat mata, keputusan itu akan menentukan arah perjalanan kita, ya, secara fisik. Mengapa Bapak Saudara pagi ini ada di gereja? Karena tadi atau bahkan mulai kemarin sudah memutuskan besok Minggu kami akan beribadah di gereja ini. Sehingga arah perjalanan Bapak Saudara pada hari ini menuju ke gereja ini, menuju ke tempat ini. Demikian juga dengan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan kita, itu akan menentukan arah kehidupan kita.
apapun keputusan yang Bapak Ibu Saudara ambil nanti atau pada hari ini, itu akan menentukan bagaimana perjalanan Bapak Ibu Saudara dan di mana nanti Bapak Ibu Saudara akan stay, ya, akan berada di satu kehidupan tertentu. Keputusan itu juga akan memperkuat komitmen kita. Tidak akan ada terjadi sebuah komitmen, sebuah tekad yang sungguh-sungguh, sebuah kebulatan hati tanpa adanya sebuah keputusan. Ketika seseorang berkata, ya aku akan melakukan, atau sebaliknya, ya aku tidak akan melakukan, itu akan memperkuat sebuah komitmen, sebuah tekad untuk melakukan sesuatu mungkin, untuk melakukan satu perubahan, dan sebagainya. Dan memang benar Bapak Saudara, keputusan yang kita ambil akan mengubah hidup kita. Apapun keputusan yang Bapak Saudara akan ambil dan sudah diambil, itu akan mengubah kehidupan kita. Sehingga hari ini kita ada, sesungguhnya itu sangat dipengaruhi dengan keputusan-keputusan yang sudah kita ambil, yang sudah kita tetapkan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana kehidupan rohani Bapak Saudara nanti di tahun 2023 tergantung dari keputusan apa yang Bapak Saudara nanti ambil dan tetapkan. Dan keputusan itu akan menentukan prioritas kehidupan kita. Apa yang harus kita utamakan, apa yang harus terlebih dahulu kita kerjakan. Apapun yang menjadi mungkin nomor awal, itu tergantung dari keputusan kita. Apapun pilihan-pilihan utama kita, tergantung dari keputusan kita. Dan ini juga penting Bapak Saudara, ketika kita membuat sebuah keputusan, dan tentunya ini adalah sebuah keputusan yang baik, sebuah keputusan yang positif, itu akan membuat kita mengalami kemajuan. Kita akan mengalami progres, kita akan terus naik, kita akan terus maju ketika kita mengambil sebuah keputusan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengambil keputusan? Ya, tadi di tema itu adalah dalam Yesaya 24 ayat yang ke-15, ya. Gimana Yosua 24 ayat yang ke-15, gimana pada saat itu Yosua berada di akhir perjalanan kehidupannya atau akhir kepemimpinannya terhadap bangsa Israel. Akhir, kalau dalam konteks kita mungkin pelayanannya kepada bangsa Israel. Tapi pada akhir kehidupannya, dia mengambil keputusan. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak-Ibu Saudara. Kita berada di ujung atau di akhir perjalanan kehidupan di tahun 2022 ini. Kita perlu mengambil sebuah keputusan. Dan bagaimana kita mengambil keputusan itu, Bapak-Ibu Saudara? Kita perlu catat ini, kita perlu tetapkan ini, dan kita perlu terapkan ini dalam kehidupan kita. Bahwa keputusan itu dimulai dari aku. Keputusan itu dimulai dari saya. Ya, banyak contoh di dalam Alkitab di mana pribadi lepas pribadi, aku, saya mengambil keputusan. Contohnya di Yosua 24 ayat yang ke-15 ini. Pada waktu itu Yosua berkata kepada bangsa Israel. Yosua menghadapkan satu pilihan kepada bangsa Israel. Kamu sekalian mau beribadah kepada siapa?
Mau beribadah kepada ilah di seberang sungai Efrat atau ilah bangsa Amori yang pada waktu itu di tanahnya ditempati oleh bangsa Israel. Tapi Yosua berkata, tetapi aku, ya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keputusan itu dimulai dari aku. Di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 1 sampai 5. Pada saat itu bangsa Israel sedang mempersiapkan untuk pembangunan Bait Allah. Waktu itu sebelumnya Daud memiliki kerinduan untuk membangun Bait Allah. Tapi Tuhan berkata, bukan Daud yang dipilih, bukan Daud yang akan dipakai untuk membangun Bait Allah, tetapi anaknya Salomo yang akan dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk membangun Bait Allah. Tetapi Daud kemudian dia tidak merasa, oh Tuhan tidak memilih aku, lalu kemudian dia tidak berbuat apa-apa. Justru dia mengambil satu keputusan dan itu dimulai dari dirinya. Kalau Bapak Saudara membaca di 1 Tawarikh 29 ayat 1 sampai 5, di sana disebutkan, dituliskan bahwa Daud memutuskan untuk terlebih dahulu mempersembahkan harta bendanya, mempersembahkan hal yang terbaik yang dimilikinya. Bahkan bisa dikatakan Daud mengeluarkan koleksi-koleksi terbaiknya untuk dipakai menjadi barang-barang atau bahan-bahan pembangunan Bait Allah. Dan ketika Daud melakukannya, maka kemudian para tua-tua, para imam-imam, bahkan bangsa Israel kemudian mengikutinya. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3, Yosafat, ya, seseorang yang bernama Yosafat, dia mau mengambil keputusan terlebih dahulu untuk mencari Tuhan. Di dalam Esra 7 ayat 10, Esra berkata, dia membulatkan hati untuk menyelidiki firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan mengajarkan firman Tuhan. Seseorang, aku. Kemudian Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan, dengan minuman atau apapun yang bisa membuat dirinya tidak kudus di hadapan Tuhan oleh karena budaya dan sebagainya bangsa Babel pada saat itu. Semuanya dimulai dari aku, semuanya dimulai dari saya. Oleh sebab itu Bapak Saudara, dalam hal mengambil keputusan yang baik, dalam mengambil keputusan untuk kemajuan kehidupan rohani kita, Bapak Saudara tidak perlu menunggu orang lain untuk melakukannya. Tidak perlu menunggu, mungkin dia harus melakukan dulu. Dialah yang harus terlebih dahulu melakukan. Dialah yang terlebih dahulu harus mengambil keputusan. Nanti saya akan mengikutinya. Tidak demikian Bapak Saudara. Anak-anak juga tidak perlu menunggu orang tua untuk mengambil keputusan dalam hal mengasihi Tuhan, dalam hal melayani Tuhan. Tidak perlu menunggu, orang tuaku mungkin harus beribadah dulu dan saya akan mengikutinya. Tidak. Keputusan itu adalah pribadi, lepas pribadi. Oleh sebab itu mengapa Bapak Saudara, Allah ketika menciptakan manusia, satu orang terlebih dahulu. Bisa tidak Allah menciptakan manusia sejumlah mungkin penduduk dunia saat ini, ya kurang lebih 8 miliar langsung memenuhi bumi? Bisa. Tapi mengapa Allah menciptakan satu pribadi dulu, satu manusia dulu? Karena Allah mengajarkan kepada kita tentang satu keputusan itu dimulai dari aku. Bapak Saudara tidak perlu menunggu-nunggu. Tidak perlu menunggu satu kesempatan yang baik. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu siapapun. Mulailah dari aku. Ya, aku mau. Aku memutuskan. Mulailah dari diri sendiri.
dan jadilah pemimpin. Yang disebut pemimpin itu tidak hanya terbatas orang-orang yang memiliki jabatan fungsional tertentu atau jabatan apapun dalam gereja. Bukan. Bapak Ibu Saudara adalah pemimpin. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati kita sehingga kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Bapak Ibu Saudara adalah pemimpin, yaitu orang-orang yang akan mengambil inisiatif terlebih dahulu. Yaitu orang-orang yang tidak akan menunggu-nunggu untuk mengambil keputusan. Tapi orang-orang yang berkata, aku akan mengambil keputusan. Aku terlebih dahulu akan mengambil keputusan. Kitab Ibrani berkata, marilah kita melakukan perlombaan iman, pertandingan iman. Apakah pertandingan iman itu? Yaitu orang-orang, yaitu pribadi-pribadi yang berkata, aku mau terlebih dahulu, aku mau segera untuk mengambil sebuah keputusan. Dan itu adalah pemimpin. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara semuanya adalah pemimpin. Amin. Orang-orang yang akan bertindak, orang-orang yang akan menjadi pionir-pionir yang berkata, aku mau terlebih dahulu mengambil keputusan. Kemudian ambillah keputusan dengan tekad dan kebulatan hati. Jadikan itu sebagai sebuah komitmen. Ya, Tuhan mau bahwa di dalam kita mengasihi Dia, di dalam kita mengiring Dia, di dalam kita melayani Dia adalah dengan segenap hati kita. Dalam Matius 22 firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah kebulatan hati. Itu adalah sebuah gambaran tentang komitmen di dalam kita mengambil sebuah keputusan. Ketika kita mengambil keputusan dengan kebulatan hati, dan itu menjadi sebuah komitmen, maka kita akan berada terus di jalur yang benar. Maka Bapak Ibu Saudara akan terus berada di jalan yang benar. Maka Bapak Ibu Saudara akan terus berada di dalam arah kehidupan yang benar. Maka Bapak Ibu Saudara akan terus berada di dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran firman-Nya. Dan kapan kita mengambil keputusan? Oh, banyak orang mungkin menunda-nunda. Oh, besok saya akan mengambil keputusan. Nanti saya akan mengambil keputusan. Atau mungkin yang masih anak-anak, yang masih remaja berkata, oh nanti kalau aku sudah dewasa, aku akan mengambil keputusan. Mungkin ada yang berkata, oh kalau semua kehidupanku sudah enak, sudah tertata dengan baik, aku akan mengambil keputusan. Tapi firman Tuhan berkata, keputusan yang terbaik adalah diambil hari ini. Amin. Hari ini adalah saat yang terbaik. Today is the best moment untuk kita mengambil satu keputusan. Ini adalah waktu yang terbaik hari ini. Ibrani pasal 3 ayat 7, ayat 15 firman Tuhan berkata, kalau engkau mendengar firman Tuhan hari ini, kalau engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Hari ini kalau kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Di ayat 13 firman Tuhan berkata, mari kita selalu menasihati saudara-saudara seiman, supaya mereka selalu mengingat bahwa hari ini adalah waktu yang terbaik untuk kita mengambil keputusan. Hari ini bukan nanti, hari ini bukan tahun besok. Ya mungkin Bapak Saudara berkata, oh mengambil keputusan yang terbaik itu adalah nanti tanggal 31 Desember jam 12 malam. Wah, mungkin seperti itu ya. Saat-saat yang sepi, saya akan mengambil keputusan. Oh, tidak perlu seperti ini. Hari ini, hari Minggu ini, tanggal 11 Desember, waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk Bapak Saudara mengambil keputusan. Ketika kita menunda, biasanya kemudian akan terjadi penundaan yang lain. Pernah Bapak Saudara mengalami pekerjaan yang menumpuk-numpuk karena menunda satu pekerjaan saja?
Mungkin pernah, saya juga pernah. Ya. Sehingga harus ngelembur-ngelembur, wah harus seperti itu. Ya, mengapa? Karena menunda. Menunda itu bukan sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Menunda itu berarti kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik. Kita tidak menghargai, kita tidak merasa bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mengingat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, di dalam kitab Lukas, firman Tuhan berkata bagaimana? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya, banyak pendapat ya kapan Yesus Kristus lahir ya dan sebagainya. Tapi kitab Lukas berkata bagaimana? Hari ini, ya. Mengapa kitab Lukas berkata hari ini telah lahir bagimu? Karena Tuhan mau setiap hari ini dijadikan sebagai waktu yang terbaik untuk kita mengambil keputusan. Karena Tuhan mau bahwa kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan setiap hari itu adalah waktu yang terbaik. Oleh sebab itu Bapak Saudara, hari ini jadikan momen, jadikan waktu yang terbaik untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan apa yang harus kita ambil Bapak Saudara? Nah, ini. Mari kita baca di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 terlebih dahulu. Ini adalah keputusan yang harus kita ambil. Saya bacakan untuk Bapak Saudara, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah Bapak Saudara keputusan yang harus kita ambil. Saya mengajak Bapak Saudara untuk membaca bagian dari Yosua 24 ayat 15 yang sudah terpampang di LCD ini. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah keputusan yang penting. Inilah keputusan yang sangat penting. Penting untuk kita memutuskan tentang kehidupan kita yang akan datang. Penting untuk kita memutuskan bagaimana pekerjaan kita yang akan datang. Penting untuk kita memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita, Bapak Saudara. Tetapi jauh lebih penting dan sangat-sangat penting untuk Bapak Ibu Saudara mengambil keputusan yang berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, di dalam King James Version dikatakan, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ya, as for me and my house, we will serve the Lord. Ya. Kami dan keluargaku, saya dan keluargaku, kami akan mengasihi Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan melayani Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami hanya akan mengasihi Tuhan saja. Kami akan tetap memuliakan Tuhan. Kami akan tetap setia kepada Tuhan. Dan itu adalah keputusan yang harus kita ambil. Ya. Nah, Bapak Saudara mungkin berkata, saya sudah beribadah karena tiap minggu saya pasti datang ke gereja. Bahkan juga hari-hari yang lain saya sudah datang ke gereja. Atau persekutuan-persekutuan yang lain saya selalu mengikutinya. Saya selalu setia untuk berada atau ambil bagian di dalamnya. Tapi mari Bapak Saudara, kita kembali belajar supaya kita
disegarkan tentang arti beribadah. Beribadah dalam bahasa Ibrani adalah abad, ya, kemudian berkembang menjadi abodah, dan kemudian dalam bahasa Indonesia ada ibadah. Ya, jadi bahasa itu sesungguhnya dari satu induk, ya, kemudian berkembang, sehingga kemudian mengapa tidak heran, ya, ada kesamaan-kesamaan dalam berbagai bahasa di dunia ini. Latreia, serve, melayani, beribadah, itu adalah arti beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu adalah kita melayani Tuhan, kita mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Serve, melayani, ya, sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Yesaya ketika Allah mencari orang siapa yang akan kuutus. Kemudian Nabi Yesaya berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku, inilah aku Tuhan, aku berikan hidupku untuk mengabdi sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudara, beribadah itu tidak hanya ditunjukkan ketika kita ada di dalam gereja. Beribadah itu adalah hidup yang kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan di dalam ketaatan kita. Di dalam Yosua 24 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Beribadah itu adalah hati, jiwa, akal budi, kekuatan, seluruh kehidupan yang kita berikan kepada Tuhan untuk kita mengabdi kepadanya, untuk kita mentaati kebenaran firman-Nya, untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Bangsa Israel berkata, firman-Nya akan kami dengarkan. Itu bukan hanya berarti bangsa Israel telah mendengar firman Tuhan yang mungkin disampaikan oleh Yosua. Ya, kita sering menasihati anak-anak kita, lalu kita berkata, lah kowe orang ngrungokke, ya, kamu tidak mendengarkan. Itu bukan berarti anak kita tidak mendengarkan nasihat kita. Tapi ketika kita berkata, kamu orang ngrungokke, kamu tidak mendengarkan, itu berarti tidak melakukan. Tapi ketika Bapak secara sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan adalah mengabdikan hidup, memberikan hidup, mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, untuk kemudian Bapak secara berjalan di dalam kehendak Tuhan. Itu adalah beribadah, Bapak Saudara. Beribadah berarti juga menghormati Tuhan. Beribadah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dan setia. Di dalam ayat yang ke-14 Yosua pasal 24, firman Tuhan berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Hidup dalam penghormatan kepada Tuhan. Tadi kita memuji Tuhan yang mengajak kita, membawa hati kita untuk menghormati Tuhan. Kudus, kudus, Tuhan Allah berkuasa. Ya. Dalam Alkitab ada beberapa ayat yang mengatakan kudus, 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 yang disebut trihagion. Ya. 3 kata kudus, kudus, trihagion yang menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, ya, para tua-tua sesudah mereka dimahkotai, dianugerahi, diberi upah mahkota dari Tuhan, justru ketika mereka menyembah Tuhan,
mereka melemparkan mahkotanya di hadapan Tuhan. Mengapa? Mereka menyadari hanya Tuhan yang layak menyandang, memakai mahkota. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan, disembah, dihormati, dimuliakan, dan menerima segala yang terbaik. Itu adalah beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan tidak hanya terbatas di satu tempat atau di gedung gereja ini. Dalam Yohanes 4 ayat 21, satu bagian percakapan antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Wanita Samaria, perempuan Samaria berkata, kami ini beribadah di gunung ini, di gunung Gerizim ini. Tapi Tuhan berkata, akan tiba saatnya kamu menyembah tidak di gunung ini, bahkan tidak juga di Yerusalem. Mengapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Roh. Tuhan yang kita sembah adalah Immanuel. Tuhan yang kita sembah adalah omnipresence, maha hadir. Puji Tuhan, hari ini kita merasakan hadiratnya dalam gereja ini. Tapi Bapak Saudara, keluar gereja ini juga bisa merasakan hadiratnya. Amin. Bapak Saudara di rumah juga bisa merasakan hadiratnya. Bapak Ibu Saudara di tempat pekerjaan juga bisa merasakan hadiratnya. Bahkan Yunus di dalam perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan. Mengapa? Karena hadiratnya tidak bisa dibatasi oleh dalamnya samudera, oleh sebuah ikan yang besar atau apapun. Oleh sebab itu Bapak Saudara, ketika kita menyadari ini, kita mengerti ini, bahwa beribadah itu bukan hanya ketika kita dalam gereja, maka tidak akan terjadi yang namanya dualisme kehidupan Kristen. Yaitu ada perbedaan antara tampilan kita ya, ketika kita di gereja dan di luar gereja. Tidak akan ada perbedaan ketika kita ada di gereja ini atau ketika kita ada di tempat pekerjaan. Tidak akan ada perbedaan antara ketika kita berada di gereja ini ataupun dimanapun kita berada. Karena kita menyadari ketika saya bekerja, saya juga sedang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita kembali belajar kata beribadah dalam bahasa Ibrani yaitu abad, itu bukan hanya berarti melayani Tuhan, tapi abad itu juga berarti bekerja. Sehingga Bapak Saudara, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, itu bukan hanya ketika kita melakukan kewajiban kita. Bukan hanya kita mencari nafkah, mencari uang Bapak Saudara. Tapi ketika kita bekerja, itu juga adalah saat untuk Bapak Saudara beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, itu adalah saat kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga kami percaya kehidupan Bapak Saudara ketika ada dalam gereja ini juga pasti sama dengan ketika Bapak Saudara ada di luar gereja. Dan dimanapun Bapak Saudara di sini ya berkata-kata dengan baik, dengan sopan ya, dengan penuh kasih dan sebagainya. Dan itulah juga yang akan Bapak Saudara kerjakan ketika berada di luar gereja. Karena kita tahu dimanapun kita berada, itu adalah saat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, beribadah kepada Tuhan itu adalah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Tapi penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya di dalam roh? Yaitu segenap kehidupan kita. Hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Dalam kebenaran, setiap hari yang kita jalani, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sebagainya. Ya, Senin, Pon, Rabu, ya, Kliwon, ya, Pahing, ya, apapun itu. Itu adalah saat untuk kita beribadah kepada Tuhan di dalam kebenarannya. Itu adalah beribadah, Bapak Saudara. Bapak Saudara di sini sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka di luar gereja
juga sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara di tempat ini, di gereja ini bersyukur kepada Tuhan, maka Bapak Saudara juga akan mengisi hari-harinya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah ibadah, itu adalah beribadah kepada Tuhan. Dan saat Bapak Saudara berkata, aku akan mengambil keputusan, saya akan mengambil keputusan, itu akan membawa dampak, itu akan membawa pengaruh yang luar biasa. Tadi beberapa ayat sudah saya sampaikan dan saya ingin tegaskan kembali. Dalam Yosua 24 ayat 15, ketika Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku. Ketika Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, ya, dimulai dari aku terlebih dahulu, maka kemudian disusul apa? Seisi rumahnya. Ketika seseorang dalam satu rumah, ada yang sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan, maka pasti kemudian akan mempengaruhi anggota keluarga yang lain. Ketika Daud, dia berkata, aku yang terlebih dahulu memberikan persembahan kepada Tuhan, maka bangsa Israel menyusul. Bangsa Israel terpengaruh, bangsa Israel terbawa atau mengalami dampak dari seseorang yang berkata, aku terlebih dahulu mengambil keputusan. Ketika Yosafat berkata, aku terlebih dahulu mencari Tuhan, maka bangsa Israel kemudian berbondong-bondong mencari Tuhan. Ketika Daniel berkata, aku berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, maka teman-temannya, ya, Misael, Hananya, Asaria, atau Sadrah, Mesah, dan Abednego, maka mereka juga mengambil keputusan yang sama. Jadi Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara berkata, aku mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan, maka komitmen Bapak Saudara untuk beribadah kepada Tuhan itu akan menggerakkan orang lain juga. Akan mempengaruhi orang lain juga. Akan membawa dampak yang baik, akan membawa pengaruh yang baik, akan menjadi satu teladan yang kuat untuk kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain. Contoh yang lain Bapak Saudara bisa melihat di dalam Yosua pasal 60 ayat 1 sampai 3, ya. Dalam Yesaya 60 ayat 1 ini, dimulai dari ayat 1 atau kuncinya ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah. Ya, ketika seseorang bangkit menjadi terang, ketika seseorang bangkit untuk mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Di ayat yang ketiga, bahkan ayat yang keempat. Maka bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ya, mungkin Bapak Saudara mungkin rindu suami atau istri atau anak-anak atau saudara untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mungkin Bapak Saudara memiliki satu pergumulan untuk mendoakan mungkin suami, istri, anak-anak, saudara yang mungkin sudah meninggalkan Tuhan. Dan Bapak Saudara rindu untuk mereka kembali kepada Tuhan. Itu bisa terjadi dan itu pasti terjadi ketika Bapak Saudara mengambil keputusan untuk menjadi terang. Untuk aku terlebih dahulu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Maka apa yang mungkin tidak terjadi, apa yang mungkin Bapak Saudara perkirakan, oh saudaraku ini sudah pasti akan meninggalkan Tuhan untuk selamanya. Dia tidak mungkin akan kembali.
Tapi firman Tuhan berkata ketika kita bangkit menjadi terang, ayat yang keempat berkata, lihatlah sekelilingmu, anak laki-lakimu datang, bahkan anak-anak perempuanmu digendong. Kita akan terheran-heran ketika kita memutuskan untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Maka itu pasti akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Itu akan menarik anggota kita, keluarga kita yang dulu meninggalkan Tuhan, pasti akan kembali lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak perlu berputus asa. Bapak Ibu Saudara tidak perlu sudah mengambil satu satu pendapat ya. Oh, pasti dia meninggalkan Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak. Suatu hari nanti mereka akan kembali lagi kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang kita pikir tidak akan percaya kepada Tuhan, mereka akan percaya kepada Tuhan karena melihat kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sehingga terang Tuhan memancar dengan nyata lewat kehidupan kita. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, firman Tuhan berkata, ketika ada seseorang hidup dalam karya keselamatan Tuhan, maka keluarganya, anggota keluarganya yang lain juga akan percaya kepada Tuhan. Kepala penjara Filipi ketika melihat pertolongan yang Tuhan nyatakan kepada Rasul Paulus dan Silas, dia gemetar, dia takut, dia berkata, apa yang harus aku lakukan? Rasul Paulus berkata, berilah dirimu kepada Tuhan, berilah dirimu untuk dibaptis. Dan dia memberikan dirinya, dia dibaptis, dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Anggota keluarganya yang lain juga percaya kepada Tuhan. Inilah dampak, inilah akibat ketika seseorang mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus mengambil satu keputusan. Tuhan selalu menghadapkan pilihan kepada kita. Dan pilihan Tuhan itu tidak banyak. Pilihan Tuhan itu biasanya selalu dua. Mau ke kanan atau ke kiri. Jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Jalan kehidupan atau jalan kematian. Dan firman Tuhan pada hari ini menghadapkan kepada kita, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dan saya percaya Bapak Saudara akan memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena kita tahu Tuhan sudah memulihkan hidup kita. Karena kita tahu dan percaya Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan kita yang akan datang. Mari kita baca sekali lagi bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin, haleluya. Mari kita bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah ini dengan bangkit berdiri dan kita mengakhiri dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah melawat kami karena kasih setiamu yang sesungguhnya tidak pernah beranjak dalam hidup kami. Dan alangkah indahnya ketika kami hidup taat, setia, hidup dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan membawa kami dalam rencana Tuhan yang indah. Dan rencana Tuhan itu jauh lebih indah dari apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan. Itulah sebabnya Tuhan bimbing kami, untuk kami senantiasa untuk hidup dalam kehendak Tuhan dan memiliki komitmen untuk menghadapi apapun yang terjadi hari ke depan. Kami hanya mengandalkan Tuhan yang baik, yang pengasih, penyayang, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Oleh sebab itu kami mau sungguh-sungguh lebih mengasihi Engkau dari apapun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, Mas Tim yang sudah menjadi saluran berkat-Mu
menjadi saluran kasih dan kuasa-Mu mengalir dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kebenaran firman selaras isi hati Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya di mana saja dan tentunya keluarganya. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya sebagai anak Tuhan ada malaikat yang mengawal. Dan malaikat yang mengawal untuk menghalau roh maut, roh kecelakaan yang menghadang di jalan. Baik yang di dalam kota maupun yang akan keluar kota. Sehingga kami semua boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan akhiri ibadah pagi hari ini. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, pulanglah engkau dengan berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus untuk engkau hidup dalam kehendak-Nya. Maka hidupmu akan dibawa terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Supaya lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.